sudahlah. Anda, aduh, saya juga tidak habis pikir pada kau semua itu. Kenapa selalu ada saja kau masalah-masalah yang kau ciptakan itu, para teman-teman sahabatku netizen yang, aduh, ini akan merusak nuansa sepak bola kita nanti kalau kau terus berperilaku seperti itu. Kalah kita di babak perebutan tempat ketiga, kalah kita di babak semifinal, itu tidak seberapa sakit mental pemain dibandingkan ketika hujatan itu, kritikan itu dilakukan secara terbuka itu. Ya, ini saya sampaikan kepada kenapa netizen menghakimi, mengkritisi bahkan dengan kata-kata yang menurut saya nggak layak itu main. Kalau saya bicara soal Anda membandingkan siapa dia, ya itu yang saya baca ya. Dia bukan Ronaldinho. Nah, pertanyaan saya juga sama, Anda siapa gitu? Ya, berani memberikan kritik yang begitu besar, yang begitu menyakitkan. Termasuk saya katakan jangan pernah rasis. Di Indonesia masih banyak pemain yang berkulit hitam di timnas atau di tim yang berkompetisi di Liga 1. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah hilang ras yang memiliki warna kulit yang berbeda. Dan saya minta tolong pada teman-teman, jangan sekali-kali pernah mengucapkan kata-kata rasis atau mempersoalkan ras atau warna kulit, sebab saudara-saudara kita di Papua juga mereka adalah mayoritas berwarna kulit hitam dan semua adalah sahabat saudara kita yang sama-sama satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Jadi hentikan, saya minta tolong hentikan ini membahas soal rasis. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini seperti biasa kita semua diberikan kebahagiaan, keselamatan, dan keluarga yang dimanapun berada tentunya keluarga kita. Semoga juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yodika Sport Channel di sini, kembali menjumpai Anda di sini teman-teman. Dan kali ini kita masih di seputar menyoroti keberadaan tim nasional Indonesia kita yang saat ini sudah berada di Indonesia teman-teman. Kemarin pejuang kita sore atau ya agak siangan begitu sudah berada di Indonesia dan disambut dengan supporter dengan sangat meriah sekali. Tentu supporter yang waras yang menyambut beliau layaknya seperti pahlawan. Tapi supporter yang suka mencaci maki tentu biasa aja saya rasa responnya. Dan kami di sini semua adalah konten kreator atau influencer yang selalu mendukung keberadaan timnas untuk berjuang demi merah putih. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka lakukan, baik itu ketidakberhasilan maupun keberhasilan, baik dia bermain tidak di bawah bentuk permainan cantiknya, atau dia konsisten bermain dengan bagus, itu semua adalah pahlawan buat kami semuanya. Jadi para netizen atau para teman-teman yang pendukung timnas, mari kita himbau kepada teman-teman supporter yang lain agar tidak kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merongrong atau menjatuhkan mental permainan tim nasional Indonesia kita. Lebih-lebih sebentar lagi akan ada kualifikasi Piala Dunia. Jadi hentikan menyoroti bagaimana mereka tidak bermain cantik, sehingga mungkin Anda mengatakan bahwa itu adalah sebuah kegagalan yang dilakukan oleh beberapa oknum pemain begitu. Tetapi tidak, mereka sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, bahkan melampaui dari target yang diberikan. Terima kasih kedatangan timnas Indonesia. Anda sudah berjuang
mati-matian bahkan rela meninggalkan keluarga Anda, dan saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada jajaran pelatih PSSI, kemudian Sintayong tentunya yang membawa anak-anak atau adik-adik kami berjuang di Olimpiade usia 23 di Qatar. Dan ini adalah perjuangan terakhir mereka, sebab usia mereka tentu sudah tidak bisa lagi memperkuat timnas usia 23 di 2 tahun yang akan datang. Kemarin ketika timnas Indonesia atau tiba di bandara begitu, sempat ada beberapa wartawan yang mewawancarai Witan Sulaiman begitu, kemudian Hernando Ari. 2 pemain ini adalah pemain-pemain yang tidak henti-hentinya berlari begitu. Begitu juga Hernando yang tidak henti-hentinya terbang begitu, bak Garuda begitu, menyergap bola di setiap penyelamatannya. Dan kemarin Hernando mengatakan bahwa kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi mungkin tidak sama persis dengan ucapan yang dikatakan kemarin, tapi substansinya saya rasa seperti ini. Ada rasa bangga, ada rasa kecewa, bangga karena kami bisa membela merah putih, tentu seperti itu, dan kesal karena kami tidak bisa membawa apa-apa setelah kami 1 bulan berjuang meninggalkan anak istri, meninggalkan orang tua kami, dan tentu banyak hal yang kami tidak bisa lakukan bersama dengan keluarga. Tapi kemudian ketika kami kembali, kami tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya katakan kepada adik saya Hernando Ari begitu, bahwa Anda adalah saat ini adalah seorang yang terdepan memperjuangkan merah putih begitu di kompetisi ini gitu. Jadi layak Anda disebut sebagai pejuang tingkat tinggi bersama dengan teman-teman yang lain. Anda jangan bersedih, Anda jangan merasa bahwa ini adalah sebuah kegagalan, sebab Anda sudah melakukan banyak hal, Anda sudah melakukan membawa sepak bola Indonesia menjadi sepak bola yang banyak diperbincangkan oleh dunia, banyak dipertentangkan oleh warga Indonesia begitu. Ada yang kontroversi, ada yang mendukung dan sebagainya, dan itu adalah hal yang biasa saja asalkan tidak sampai menyentuh ranah kepribadian. Silahkan saja, dan itu adalah sebuah fenomena yang layak untuk kita ikuti secara bersama-sama. Sebab kalau misalnya di dalam sebuah turnamen kemudian nuansanya tidak silent saja begitu, tentu itu juga mesti harus dipertanyakan. Itu artinya euforia di dalam sebuah negara untuk mengapresiasi sepak bola itu sangatlah kecil. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus tentunya, karena hiruk pikuk di dalam negeri sendiri banyak nuansa-nuansa yang berbeda begitu, dan itu menurut saya sesuatu yang bagus. Dan saya pikir Indonesia akan tetap melakukan hal yang sama, karena sepak bola itu adalah olahraga yang paling diminati di Indonesia begitu. Jadi kembali lagi kepada Hernando Ari, sahabatku, adikku, bahwa Anda sudah berjuang luar biasa di sini. Jadi Anda tidak perlu merasa bahwa ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah sebuah kegagalan. Tidak, sama sekali tidak. Anda sudah berjuang, dan kami para pendukung kalian sangat berterima kasih. Semestinya kami yang terus tak henti-hentinya berterima kasih kepada Anda gitu, bukan Anda justru meminta maaf begitu. Begitu juga teman-teman, ada Witan Sulaiman yang mengatakan bahwa
kurang lebih secara substansinya juga seperti ini, bahwasanya Indonesia sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Indonesia sudah saat ini mengalami generasi emas di bawah kepelatihan Sintayong. Sintayong sudah memberikan atau merubah konsep sepak bola Indonesia ke arah yang lebih positif. Jadi dia berharap netizen Indonesia atau pendukung Indonesia juga mesti harus mereformasi cara berpikirnya untuk lebih dewasa dalam menyikapi atau dalam mendukung di setiap pertandingan timnas Indonesia. Sebab kita tahu teman-teman, saya setuju apa yang dikatakan Witan, karena tidak ada sebuah tim itu yang terus memiliki grafik bagus. Pasti ada kalanya kemudian itu turun, naik, turun dan sebagainya, dan itu saya rasa adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar itu adalah otak Anda yang kemudian ketika sedikit saja ada seorang atau satu pemain yang melakukan kesalahan, hujatan kalian justru tak henti-hentinya terhadap mereka. Janganlah seperti itu teman-teman. Kita mesti harus jadi pendukung, karena apalah kita ini hanya sekedar pengamat, kita ini hanya sekedar pecinta saja, kita ini hanya sekedar pendukung, bukan pelaku langsung. Jadi ya sudahlah gitu kan, kita harus mendukung apapun yang mereka lakukan, asalkan mereka berada di role yang benar begitu. Jadi kembali lagi kepada Witan Sulaiman, putra dari Sulawesi ini, saya sangat bangga juga kepada kau. Kan 5 jahitan Anda dapatkan di kepala Anda, dan perban di kepala Anda membuat jadi kelucuan-kelucuan Anda perlihatkan di lapangan. Meskipun Anda tidak bermaksud melakukan itu, tapi bagi kami itu adalah sebuah kelucuan yang sedikit mengobati rasa sakit kami ketika kami dapat dikalahkan oleh Ginia begitu. Lalu kemudian teman-teman, saya ingin menyoroti ke penampilan Justin Hapner di Cerezo Osaka kemarin, karena saya kemarin sebetulnya sedikit melihat pertandingannya melalui streaming gitu, tetapi karena ada sedikit kesibukan jadi tidak terlalu mengikuti secara keseluruhan. Justin Hapner menjadi starter begitu, dan itu adalah mungkin kali ketiga dia membela Cerezo Osaka, dan penampilan Justin Hapner memang tidak terlalu meyakinkan ya teman-teman, karena ada beberapa kejadian-kejadian di mana lagi-lagi Justin Hapner ini membuat sedikit kesalahan, sehingga terjadi mungkin 1 gol akibat dari apa yang dilakukan oleh Justin Hapner di klubnya begitu. Selebihnya Justin Hapner banyak sekali melakukan penyelamatan. Jika tidak, tentu Cerezo akan mengalami kekalahan tidak hanya sekedar 1-4 begitu. Bersama dengan Shinji Kagawa, Anda mungkin tidak terlalu susah mengingat sosok Shinji Kagawa adalah pemain Borussia Dortmund, dan terakhir juga sempat bermain di Manchester United begitu, dan ini adalah pemain yang sangat luar biasa begitu teman-teman. Kemarin juga Justin Hapner tidak bisa bersama dengan timnas di pertandingan terakhirnya, tapi saya rasa agak sulit memang ya. Ini kan memang turnamen yang tidak di bawah naungan FIFA begitu, jadi regulasinya juga agak ketat untuk memanggil para pemain. Kalau toh kemudian Erick Thohir dan PSSI-nya berhasil melakukan lobby, itu adalah bonus untuk kita sebetulnya kepada pemain-pemain abroad kita, atau pemain-pemain yang bermain di luar negeri begitu. Itu adalah bonus. Tetapi sejujurnya kalau misalnya kita itu butuh effort, butuh kerja keras untuk meminta 1-2 pemain untuk bergabung di timnas. Itulah kemudian sebetulnya kelemahan-kelemahan pada saat ada turnamen yang tidak di bawah kalender FIBA. Barangkali mungkin ini juga perlu harus direvisi regulasinya, bahwasanya
pemain timnas Indonesia itu adalah harus harus loyal juga ketika ada pertandingan internasional gitu, entah itu di bawah naungan FIFA atau hanya sekedar di AFC saja. Seharusnya regulasinya tidak lagi harus khusus FIFA boleh, yang lain tidak boleh. Jadi itu mungkin usul saya barangkali seperti itu. Itu harus dirubah karena regulasi ini juga sudah cukup lama diterapkan untuk dunia yang sedang berkembang saat ini. Saya pikir juga perlu ada revisi-revisi gitu untuk menyesuaikan begitu. Jadi sekali lagi teman-teman, respon dari manajemen Cerezo Osaka ini tidak melepas pemainnya begitu, dan itu kita pada akhirnya harus menghargai. Tidak perlu juga mencaci maki karena regulasinya seperti itu, aturannya sudah ada. Tidak boleh kita memaksakan kehendak kita, teman-teman. Saya juga ingin memberikan selamat kepada pemain Elkan Bagot yang juga berhasil timnya melaju ke Premier League begitu, bersama Ipswich Town begitu. Elkan Bagot mampukah kemudian nanti bersaing di Premier League? Kita wajib menunggu sepak terjang beliau. Tetapi di sisi lain saya ingin lagi-lagi memberikan peringatan atau memberikan himbauan kepada netizen Indonesia, jangan terlalu banyak sekali memberikan tulisan-tulisan di media sosial kalian atau di media sosial resmi pemain ini, atau mungkin di Instagram pribadinya pemain ini, siapapun itu begitu. Sebab Elkan Bagot itu sebetulnya berada di kompetisi yang sangat ketat, teman-teman, di Premier League, dan itu untuk meminta pemain di Premier League itu memang agak lebih ketat daripada di tempat lain begitu. Jadi ya karena memang kompetisinya sangat ketat di situ, dan juga tentu setiap pemain yang memiliki kualitas yang bagus tentu juga membutuhkan pemikiran yang panjang untuk melepaskannya. Lagi-lagi masih berkaitan dengan regulasi. Maka regulasi itu jika memang diperlukan untuk direvisi, maka kita memang bisa mengusulkan kepada FIFA. Apalagi FIFA juga sangat memiliki kedekatan dengan ketua federasi kita, Erick Thohir gitu. Jadi jangan mencaci maki, tidak punya nasionalisme dan lain sebagainya. Sudahlah, Anda, saya juga tidak habis pikir pada kau semua itu. Kenapa selalu ada saja kau masalah-masalah yang kau ciptakan itu, para teman-teman sahabatku netizen yang ini akan merusak nuansa sepak bola kita nanti kalau kau terus berperilaku seperti itu. Hal mental ya. Kalah kita di babak perebutan tempat ketiga, kalah kita di babak semifinal, itu tidak seberapa sakit mental pemain dibandingkan ketika hujatan itu, kritikan itu dilakukan secara terbuka itu. Ya. Ini saya sampaikan kepada kenapa netizen menghakimi, mengkritisi bahkan dengan kata-kata yang menurut saya nggak layak itu. Karena ada pengamat yang memang memanfaatkan situasi ini gitu. Dengan umurnya yang seusia itu, ya dia sudah memberikan melebihi apa yang dia miliki itu. Jadi ketika kita gagal masuk ke ketika kita kalah lawan Irak karena ada satu penetrasi yang dilakukan Marcelino di dalam kotak penalti, dia tidak memilih memberikan cutback, ya, dia lebih ingin melakukan shooting sendiri, dan itu seolah-olah kegagalan kita itu hanya Marcelino saja yang menjadi penyebabnya itu. Dan Anda, Coach Justin juga komentar Anda di media itu juga buat saya sangat menyakitkan itu. Anda membanding-bandingkan Marcelino dengan Ronaldo. Ya, Anda punya banyak follower dan apa yang Anda katakan itu seolah-olah itu adalah kebenaran semua. Bisa jadi saya setelah ini mungkin akan mendapat hujatan juga, kritikan juga, karena saya tidak mendukung pendapat Anda itu gitu. Ya, jadi tolong ketika mengevaluasi pemain, kalau saya bicara soal Anda membandingkan siapa dia, ya itu yang saya baca ya, dia bukan Ronaldinho. Nah pertanyaan saya juga sama, Anda siapa gitu, ya.
berani memberikan kritik yang begitu besar, yang begitu menyakitkan. Bagaimana Fahri Husaini mengungkapkan keberatannya terhadap apa yang dilakukan oleh Coach Justin. Tetapi Coach Justin di sini juga mengatakan bahwa ini adalah kecintaan dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang diungkapkan oleh Fahri Husaini. Lalu kemudian tidak hanya itu teman-teman, kalau tidak ada halangan begitu, Venezia juga akan promosi ke Serie A Italia, di mana Jesus begitu bermain di klub tersebut. Semestinya Venezia kemarin saya juga melihat videonya teman-teman, pertandingannya seperti apa, dan Jesus sempat melakukan banyak hal di situ, termasuk mencetak gol, dan pemain ini luar biasa. Dan semoga nanti di pertandingan di kualifikasi Piala Dunia pemain ini mampu memberikan aura positif juga di timnas Indonesia. Jadi di pertandingan terakhir harusnya dia lolos secara otomatis, namun gagal karena pada akhirnya Venezia berhasil kalah 2-1, dan rupanya gol Jesus ini tidak mampu meloloskan tim ini untuk secara otomatis ke Serie A Italia dan harus melakukan pertandingan playoff begitu. Tidak apa-apa, kita dukung, semoga Jesus terus bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Dan terima kasih atas dukungannya teman-teman, dan para subscriber saya dan para pendukung saya. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang kemudian menyinggung perasaan kalian, dan saya berharap kalian menjadi penonton yang baik. Kita bersama-sama menjadi penonton yang baik di sini. Apapun itu, siapapun itu yang bertanding, maupun Indonesia maupun liga lokal kita, yang mana kalau kemudian liga lokal itu pasti akan mengerucut kepada satu daerah, dan saya berharap perilaku-perilaku ini tidak kemudian dibawa ke daerah masing-masing untuk kemudian mencaci maki daerah yang lain atau tim yang lain. Sudahlah gitu. Termasuk saya katakan jangan pernah rasis. Di Indonesia masih banyak pemain yang berkulit hitam di timnas atau di tim yang berkompetisi di Liga 1. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah hilang ras yang memiliki warna kulit yang berbeda. Dan saya minta tolong pada teman-teman, jangan sekali-kali pernah mengucapkan kata-kata rasis atau mempersoalkan ras atau warna kulit, sebab saudara-saudara kita di Papua juga mereka adalah mayoritas berwarna kulit hitam, dan semua adalah sahabat saudara kita yang sama-sama satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia. Jadi hentikan, saya minta tolong hentikan ini membahas soal rasis, dan sampai ketemu di kualifikasi Piala Dunia di Juni 6 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.